Saya ambil hadiah dulu. Tak kasih hadiah, nanti yang dengarkan terus bisa menjawab, tak kasih hadiah. Tahu kan hadiahnya apa? Apa? Hah? Enggak. Enggak, salah semua. Hadiahnya iwak cupang. Ada lima, ya kan? Tapi untuk yang mendengarkan dan bisa menjawab pertanyaan. Caranya menjawab pertanyaan bagaimana? Angkat tangan dulu, nanti ditunjuk, baru dijawab. Ya, paham ya? Coba. Kita nanti ada pertanyaan, terus angkat tangan, ditunjuk sama Bu Guru, baru menjawab. Itu untuk nanti ya. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Yayasan, dan kepada guru-guru semua, dan kepada anak-anak semua yang kami cintai. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena telah diberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merayakan atau memperingati hari apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya kelak yaumil kiamah, dan nabi yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling apa? Paling murah, paling penak, paling enak. Kenapa? Karena nabi-nabi yang dahulu itu sholatnya berapa kali? 50 kali, 50 waktu. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu berapa waktu? 5 waktu. Ada yang apa? 5 waktu? Sholat apa aja? Ada. Nah, sholat apa? Iya, itu adalah waktu sholat 5 waktu. Pertanyaannya, di depan itu jajarnya siapa? Enggak tahu kan, banyak kok. Belum ada yang ambil, berarti enggak ada yang punya nanti ya. Udah. Nah, ini memperingati Isra Mi'raj. Tahu kan Isra Mi'raj itu adalah apa? Isra Mi'raj ada pengajian. Terus ada lagi Isra Mi'raj apa? Perjalanan Nabi Muhammad. Saya tanya, yuk angkat tangan dulu ya. Siapa yang tahu Isra? Ya, teman. Yuk. Apa? Tunjuk jari ya. Isra itu ada 2. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau yang Isra apa? Ada yang angkat tangan dulu? Yang lainnya ya. Pakai mic-nya Mbak Siti. Maju. Pakai mic dulu ya. Berdiri, kenalkan namanya. Berdiri, sebutin namanya. Isra adalah gitu ya. Ayo silakan. Isra.
Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa Palestina. Siapa namanya? Siapa namanya? Cindy dari mana? Coba berdiri nak. Berdiri. Cindy, ya ini Cindy, teman kita Cindy. Kelas berapa nak? Kelas 4 dari? Rumahnya mana? Oh Simpang, Cindy dari Simpang. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Betul Pak Arif? Betul Bu. Betul. Nah silakan maju, ambil satu. Gak boleh milih ya, ambil aja satu. Wes, gak boleh milih. Ambil satu, wes. Lihatkan ke temannya. Asri Wak Simpang. Nah, iya kan? Ya, Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil apa? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Tahu nggak kalian jarak antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Berapa kilo? Perjalanannya itu berapa kilo? 1250 lebih. Kalau kita naik mobil, ya kan? Kalau kita naik mobil 1200 itu dari sini sampai ke Jawa. Berapa hari ke Jawa? Nah, siapa yang pernah ke Jawa? Berapa hari? Oh, 3 hari. 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kalau numpak pesawat 1 hari. Nah, 3 hari ya. Umumnya 3 hari. Sampai ke Jawa, dari Padang sampai ke Jawa itu lebih malah, ya kan? Itu aja sudah 3 hari. Tapi Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya satu malam. Padahal kalau kalian naik mobil itu 3 hari. Kalau kajian Nabi Muhammad itu 1 malam udah cukup. Seret. Naiknya apa? Ayo yang tahu. Ada yang naik unta, ada yang naik buruk, ada yang naik apa lagi? Odong-odong. Naik odong-odong ke pantai. Naik odong-odong. Naik apa? Buruk. Buruk itu kata dasarnya apa yo? Dalam bahasa Arab buruk itu kata dasarnya apa yo? Tahu nggak? Buruk itu dari bahasa sampai di sini yang namanya Anissa, ada ya? Ada nggak? Ada Anissa. Anissa itu namanya, tapi kata dasarnya Nisa, artinya perempuan. Buruk itu namanya buruk, tapi kata dasarnya dia adalah barkun. Artinya apa? Barkun. Nah, ada yang tahu? Barkun, ayo angkat tangan dulu. Barkun. Buruk. Ada yang tahu? Oh, enggak. Saya ikut. Nah, buruk artinya apa? Ayo. Hah? Iya, terus yang lain? Enggak, terus ada buruk. Pak Arif tahu? Pak Bi tahu? Ya, buruk atau barkun itu artinya kilat. Pak Bus secepat kilat. Oh, gagal. Masih 4, ya kan? Nah, jadi Nabi Muhammad itu naik apa tadi? Buruk. Kecepatannya seperti kilat. Kalau naik odong-odong cuma ya kan? Cuman berisik suaranya aja ya. Berisik suaranya. Tapi kalau naik buruk, wush, nggak kelihatan, cepat maklum sampai tujuan maksud. Nah, ini lagi ada pertanyaan. Pertanyaan ketiga,
Tapi yang kedua belum terjawab. Jadi ini pertanyaan kedua. Siapa yang menemani Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Udah nggak usah. Angkat tangan dulu. Wes gak usah. Yang menemani, wes turunkan tangannya. Yang menemani malaikat Jibril. Angkat tangan dulu ditunjuk ya. Angkat tangan dulu ditunjuk. Yang menemani Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj adalah dua malaikat. Ya. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ayo sana. Jawab. Malaikat Mikail, Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ya, sebutkan namanya, Mbak. Iya, berdiri. Salah jawab kok. Yuk. Angkat tangan. Berdiri dulu. Yang menemani Nabi Muhammad itu ada dua malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Oh, enggak boleh. Ya, namanya siapa? Dewi dari Silau 1 kelas. Oh, kelas 4 sama. Kelas 4 pintar-pintar ya. Kelas 6 entah kenapa ini. Nah, udah. Diperlihatkan dan diperlihatkan. Dia dapat masih 3. Ikannya habis, pulang. Ya, yang menemani adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus di dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan dilewatkan ke neraka, dilewatkan ke surga, terus dilewatkan pokoknya lewat kemana-mana dijelajahi sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lewat di neraka, ya kan, lewat depan neraka, ada tahu Nabi Muhammad melihat apa? Melihat orang yang sedang mukul-mukul kepalanya pakai batu, pukul kepala deng hancur, balik lagi, dikeprok lagi, hancur, sakit. Dia, aduh, nah, sakit katanya kan? Ya, dipukul kepalanya hancur, kembali lagi utuh. Itu ketika Nabi Muhammad lewat neraka. Tahu nggak orang apa itu? Hah? Nah, itu orang-orang yang meninggalkan sholat, entah orang kafir, entah orang Islam sendiri. Kalau meninggalkan sholat nanti di neraka memukul kepala sendiri pakai batu sampai hancur. Nanti kalau sudah hancur utuh kembali. Kalau sudah utuh dipukul lagi. Sakit nggak kira-kira? Kita mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Nggak usah sampai hancur, nggak apa-apa. Sampai benjol aja lah. Ada nggak? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, jangan meninggalkan apa? Sholat. Kalau meninggalkan sholat akan dipukul pakai batu sampai hancur. Setelah hancur balik lagi, utuh lagi, dipukul lagi, ya kan? Nah, terus ketika itu lanjut, ada Nabi Muhammad ketemu dengan apa ya? Bidadari. Nah, Nabi Muhammad ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad ketika perjalanan, angkat tangan dulu ya. Ketika perjalanan itu bertemu nabi-nabi terdahulu. Ada berapa nabi? Ada 4, ada 4 nabi. Angkat tangan dulu, jangan dijawab. Siapa saja?
Ada 4, siapa saja? Saya tahu. Loh, kok masuk? Siapa masuk? Najib? Sebutkan 3 saja, ayo. Ketemu Nabi siapa? Kau orang? Nabi siapa? Gak usah jawab yang lain, patah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, terus Nabi siapa lagi? Nabi Adam, terus Nabi siapa? Hah? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi siapa lagi? Nabi Daud, banyak. Udah ada banyak yang disebutkan cuma 3 aja, silakan diambil. Ketemu, ya, sudah 2. Sedangkan ya banyak ketemunya Nabi Muhammad. Kemudian dibilangin sama nabi-nabi itu, jika kamu bisa menyayangi umatmu, maka mintalah kepada Allah keringanan untuk umatmu. Makanya ketika Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha namanya apa? Mi'raj. Kalau Isra sendiri perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari bumi ke langit, itu namanya Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit 7, ya kan, bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad diberi perintah untuk menjemput apa? Menjemput sholat. Sholat berapa waktu? 50 waktu, ya kan? 50 waktu ketika pertama. Tapi Nabi Muhammad pikir, wah, umatku kuat gak ya 50 waktu? Nanti gak sempat main ke pantai, gak sempat naik odong-odong. Nah, terus akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, diturunkan lagi menjadi 40, diturunkan lagi menjadi 25, terus diturunkan lagi menjadi 5 waktu. Wah, menjadi 5 waktu. Maka dari itu, saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, itu Nabi Muhammad minta keringanan kepada Gusti Allah. Yang sholat dahulunya 50 waktu menjadi 5 berapa rakaat? 17, ya kan? 5 waktu itu 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya berapa? 17 rakaat, ya kan? Terus Nabi Muhammad juga bertemu dengan orang-orang yang ketika itu menanam, boleh sebelum menanam tadi, menanam, enak saya menanam padi, enak saya menanam jagung, enak saya menanam telo, enak saya menanam semoko, iya kan? Ketika orang-orang itu menanam, sekali ditanam, sore sudah panen. Dan cuma tumbuh, pagi ditanam, sore langsung panen. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat siapa? Temannya tadi? Malaikat Jibril. Tanya, loh, kan Jibril, ini apa ya? Orang ini kok pagi menanam, sore kok sudah panen? Pagi ditanam, sore kok sudah panen? Setiap hari kok kayak begitu? Siapa dia? Terus malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang-orang yang di jalan Allah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang di jalan Allah. Kalau kita ini yang sekolah, ya ini sekolahnya tenang enggak? Nah, sungguh-sungguh apa enggak? Kalau sungguh-sungguh berarti kita termasuk orang yang
fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak sekolah, nanti agama Allah bagaimana? Bagaimana kita melanjutkannya? Walaupun kalian tidak sekolah, nanti ada orang lain yang melanjutkannya. Nah, tapi di daerah luar sana, di daerah sini yang melanjutkan agama Allah itu yang kalian ini semua. Yang sekolah-sekolah di sini adalah orang yang melanjutkan agama Allah nanti di sini, yang meneruskan syiarnya Nabi Muhammad. Nah, kalau sekolah cuma berangkat sampai sekolah terima jajan, pulang lagi, luyur, enggak pinter-pinter, ya kan? Belum pinter-pinter. Nanti ketika ditanya orang, kamu agamanya apa? Islam. Lah, kemudian kalian dibodohi. Islam itu harus berjihad, harus ngebom orang-orang di gereja, harus ngebom orang-orang di pantai-pantai, harus ngebom orang-orang di diskotik. Nah, itu kalian dibodohi kayak gitu, kalian mau. Nah, itu akibat kalian sekolah tidak sungguh-sungguh dapat dibodohi orang luar. Itu orang yang mau merusak agama Islam. Nah, makanya kita harus sekolah dengan giat dan sungguh-sungguh supaya tidak dibodohi orang. Nah, adalah orang yang apa tadi? Fisabilillah. Fisabilillah artinya apa tadi? Berjuang di jalan Allah. Terus ini pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad dibantu ya Bu, siapa yang ngacung duluan? Ngacung dulu, jangan dijawab. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra dan Mi'raj, pertama kali yang membenarkan adalah siapa? Ya, Halimah. Sama Bu, yang mana Bu? Halimah. Enggak ngacung. Oh enggak, ini nih. Laki-laki Pak, laki-laki aja Pak. Oh bisa, siapa? Hah? Ada yang lain? Abu Bakar As-Siddiq. Jawab, Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa? Namanya dulu. Tasya. Dari Simpang. Kelas 3, kelas berapa? Kelas 4 lagi, ambil lagi. Ya, kelas 4 lagi. Masih 1. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pertamanya siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita kepada sahabat-sahabat, aku di bumi jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian saya naik ke langit 7 bertemu Allah dan menjemput sholat 5 waktu. Sahabat-sahabat yang lain itu tidak percaya. Masa iya? Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa hari tadi? 3 hari kalau naik mobil, ya kan? 2 bulan kalau naik unta. Nah, padahal kayak gitu. Masa iya Nabi Muhammad cuma waktu semalam bisa sampai ke sana? Nabi yang sahabat-sahabat lain tidak percaya. Tapi satu sahabat yang percaya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu awal mula Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq itu gara-gara itu, ketika Abu Bakar mengiyakan atau mempercayai Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Nah, ini tahu kan, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mi'raj, dari bumi menuju ke langit, menjemput sholat yang
5 waktu. Dan ketika Nabi Muhammad lewat neraka melihat orang yang mukul-mukul kepala pakai batu sampai hancur, itu adalah orang-orang yang meninggalkan. Dan ketika Nabi Muhammad lewat ke seorang petani yang pagi menanam dan sore sudah memanen, itu adalah orang-orang yang di jalan Allah atau fisabilillah, seperti orang sekolah, orang mengaji, ya, orang mondok, itu adalah termasuk orang-orang fisabilillah. Juga orang-orang yang sering bersedekah, infak, kayak tadi infak ya Bu tadi ya. Iya. Untuk pembangunan keagamaan, untuk pembangunan sekolah, Korban ya. gempa Pak, untuk korban gempa yang tadi. Untuk korban gempa adalah termasuk kemanusiaan juga, ya kan? Terus adalah orang-orang yang apa tadi? Fisabilillah, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat. Nah, ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya. Tadi ya, angkat tangan dulu, terus baru jawab. Apa ya? Udah lupa. Mau ditanya apa? Selain kelas 4 ya, sudah kelas 4 semua. Oh ya, Pak tadi kelas berapa? Kelas 2. Oh iya, dari kelas 2. Terus sebelum Isra dan Mi'raj, ya kan? Siapakah keluarga Nabi Muhammad yang meninggal dunia? Katakan. Lain? Hah? Tidak. Sama. Pojok. Sing dua. Naya. Hah? Sing mana? Ilona, siapa? Aminah. Ada lagi? Ini Pak kelas 2 ini loh Pak Uki yang dari tadi Pak. Ini. Siapa? Abdul Muthalib itu siapanya? Salah. Siapa? Naya. Naya siapa ya? Hah? Ayahnya sudah 2 bulan ketika bilang. Kelas apa? Sama. Siti Khadijah. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki aja. Maksudnya itu ada 2 yang meninggal. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya? Jangan menjawab. Sudah. Wes. Nah, ada tentang jawab. Makanya jangan menjawab dulu. Yang meninggal sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj adalah paman tercinta. Siapa? Abu Thalib. Paman paling membela. Nah, lagunya bagaimana? Ayo Rahatil Asya'u Tajru Bilayalil Mawlidi Wa dari kullu yaqdu Ina'il Al-Mahdi Rahatil Asya'u Tajru وبريق النور يبدو من الأمد بليالي المولد عبد الله
Inilah kisah Rasul yang penuh kemuliaan. Yang penuh suka-duka, yang penuh suka-duka, rohatil ahyar terseduh bilayalil maulidi, wa baikun nuri yahduh bima'ali al-abadi, rohatil ahyar terseduh bilayalil maulidi, wa baikun nuri yahduh bima'ali al-abadi, baikun nuri yahduh bima'ali al-abadi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ada satu lagi. Terus ini apa ya pertanyaannya? Barangkali Pak Arif mau masih bertanya. Tadi disampaikan oleh Bapak Sikit ya, bahwasanya Isra Mi'raj salah satu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad yang ditinggal wafat oleh kedua yang dicintai beliau. Siapa tadi? Paman beliau dan namanya tahun apa? Tunjuk jari ya. Diam, jamnya tunjuk jari dulu. Nah ini siapa? Tahun apa? Tahun ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintainya. Diam ya. Gak usah menjawab. Tahun. Nah, bukan ya. Bulan kalau menjawab. Ada lagi? Siapa lagi? Tunjuk jari, jangan dijawab. Coba. Saya masalah nanti kalau ini salah gitu. Hah? Tahun gajah. Tahun gajah? Gajah Salah. ini. Salah ya. Nah, ada lagi? Tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Tahun kesedihan bahasa Arabnya apa? Tadi kan sudah tak sampaikan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Apa? Ayo Amel. Amel ya? Amul Husni. Amul. Betul Pak Sigit? Betul. Tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Tahun Namanya kesedihan. Amul Husni. Betul. Ya, dapat ini. Dapat kesedihan dari Pak Sigit. Tadi berdua jamnya nanti di. Ya tadi adalah tahun kesedihan. Sudah terakhir ya. Nah untuk kita yang diingat-ingat adalah jangan sampai meninggalkan sholat. Maka itu kita diperingati setiap bulan. Bulan apa ini? Bulan Rajab. Isra Mi'raj. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.